Kembali di Angus Pagi pemirsa, puluhan warga Jatikarya Kota Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan pintu gerbang tol Jatikarya 2. Dalam aksinya, warga sempat membebaskan sejumlah kendaraan yang akan masuk ke dalam tol untuk tidak membayar tiket tol. Inilah aksi nekat puluhan warga Kelurahan Jatikarya Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat yang terpaksa turun ke gerbang masuk tol Jatikarya 2 Selasa sore. Bahkan, mereka membebaskan pembayaran tiket gerbang tol Cimanggis Cibitung bagi kendaraan yang melintas di loket pembayaran tiket. Aksi ratusan warga Jatikarya tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap lahan yang merupakan milik dari para ahli waris yang hingga saat ini tak kunjung dibayar oleh pihak pengelola tol Cimanggis Cibitung Tollways atau CCT seluas 4,2 hektar. Kuasa hukum warga mengatakan perkara sengketa tanah milik warga yang digunakan tol Cimanggis Cibitung sudah dimenangkan warga tahun 2008 lalu setelah proses peninjauan kembali atau PK. Ia menuding ada permainan dari pihak BPN. 2008 kita sudah menangkan PK pertama. Terus di tahun 2018 ada orang mengajukan PK 2, ternyata yang dinyatakan putusan yang berlaku adalah putusan PK kita. Dan putusan-putusan yang berdasarkan surat-surat yang palsu itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ini sebenarnya harusnya BPN yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikat tanpa alasan. Beruntung aksi tersebut segera dapat diselesaikan setelah pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota melakukan negosiasi terhadap warga hingga akhirnya warga atau ahli waris membubarkan diri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Warga pergoki pasangan muda-mudi yang diduga berbuat mesum di dalam mobil di Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara di Wonosari, Gunung Kidul, warga pergoki pasangan mesum dalam mobil yang terparkir di halaman masjid. Warga Jalan Haji Junaidi, Cipete Selatan, Cilandak memergoki sepasang muda-mudi yang diduga berbuat mesum dalam mobil. Insiden ini diketahui terjadi pada Senin malam. Panik digerebek, pasangan muda-mudi tersebut langsung kabur meninggalkan lokasi. Menurut warga, gerak-gerik pasangan muda-mudi tersebut mencurigakan, sehingga mereka lakukan penggerebekan. Sementara di Wonosari, Gunung Kidul, warga memergoki pasangan muda-mudi yang berbuat mesum dalam mobil terparkir di halaman Masjid Agung Al-Ikhlas Selasa malam. Kedua pelaku sempat ingin kabur namun berhasil dicegah penjaga masjid. Sempat berkelit, mereka akhirnya mengakui perbuatannya dan diamankan petugas. Kapolsek Wonosari AKP Edi Purnomo menyatakan, bukan sekalinya kedua pelaku melakukan perbuatan mesum tersebut. Atau berhubungan badan. Dan setelah interogasi singkat tadi dengan polwan kami, dia mengakui bahwa dia sudah melaksanakan atau melakukan kegiatan tersebut 3 kali dalam bulan yang sama, melakukan hal yang sama di mobil yang sama, di lokasi yang sama. Kedua pelaku dibawa ke Polsek Wonosari untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta dan Yogyakarta, Helmi Sajang Batiki dan Kismaya, iNews melaporkan. Seorang ibu di Indramayu, Jawa Barat melahirkan bayinya di pinggir jalan saat hendak ke puskesmas. Peristiwa itu pun viral di media sosial. Seorang ibu hamil melahirkan bayi laki-laki di pinggir jalan raya Kedokan Bunder, Indramayu, Jawa Barat. Ibu ini sebelumnya hendak dibawa ke puskesmas, namun dalam perjalanan menggunakan motor roda 3, tiba-tiba ia merasakan sakit dan berhenti di bahu jalan. Akhirnya proses persalinan pun dilakukan di pinggir jalan secara darurat. Usai melahirkan, ibu dan bayi dibawa ke puskesmas untuk diberikan tindakan medis selanjutnya. Ini benar tadi lahiran di benar pinggir jalan? Di jalan ya, jam 8. Oh, jam 8 tadi pagi? Jam 8. Ya udah dilakukan tindakan tensinya, semuanya bagus semua. Awalnya dari rumah. Iya, awalnya dari rumah.
Terus? Mulusnya teratur, mau ke sini ke puskesmas buru kelahiran. Buah hati berjenis kelamin laki-laki ini lahir dengan berat badan 3,2 kg dan panjang 48 cm. Ibu dan bayi diperbolehkan pulang ke rumah jika kondisinya sudah membaik. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Seorang nelayan meninggal tersambar petir saat sedang mencari ikan di Laut Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad nelayan tersebut. Tim SAR gabungan dibantu nelayan setempat menyisir selama kurang lebih 3 jam di lokasi awal korban tenggelam. Jasad nelayan atas nama Mustaking ditemukan mengapung di atas permukaan laut. Kita menyisir dari Labuan Bajoe menuju ke tempat di mana dilaporkan korban tenggelam. Untuk korban ditemukan sekitar 10 mil dari kejadian, kemudian korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sudah terapung. Sebelum tenggelam, korban bersama adiknya sedang melaut untuk mencari ikan. Naas, saat di tengah laut, hujan deras disertai petir menyambar kapal mereka hingga tenggelam. Adik korban sempat terombang-ambing di laut sebelum diselamatkan kapal nelayan lainnya. Sementara korban hilang dan tenggelam. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan menabrak tembok jembatan di Madiun, Jawa Timur. 3 orang tewas dan 2 lainnya luka berat. Inilah video amatir yang diambil warga saat sebuah mobil sedan mengalami kecelakaan di Jalan Pagotan, tepatnya di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Rabu pagi. Mobil ini ringsek hingga tak berbentuk. 3 remaja yang ada di dalam mobil tewas di lokasi kejadian. Sementara 2 lainnya terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, Kabupaten Madiun. Kecelakaan ini terjadi ketika mobil jenis sedan yang dikemudikan Ahmad Faisal Firdaus melaju kencang dari arah Pagotan menuju Dagangan. Di lokasi kejadian, mendadak oleng dan menabrak pembatas jembatan yang ada di kanan jalan. Warga sekitar mengaku sempat mendengar benturan keras pada saat kejadian. 3 kurang itu ada suara banter, Mas. Ada suara banter, nabrak ini. Saya keluar itu udah kondisi mobil udah di sini. Udah mancep lah. Udah mancep di ini, jembatan ini. Terus di situ ada 1 orang yang nolong pertama. Saya nggak tahu, mungkin orangnya angkatan ya. Terus yang kedua itu saya sama saya. Nah, itu kondisinya udah parah, Mas. Setelah seluruh korban dievakuasi, mobil sedan juga diderek ke pos lalu lintas di kawasan Sekelip, Kecamatan Geger, Madiun. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Madiun. Dari Madiun, Arif Bayu Effendi melaporkan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menjelaskan ihwal penggunaan sandal jepit untuk pengendara sepeda motor, yakni untuk mengurangi fatalitas kecelakaan di jalanan. Menurut Firman, kecelakaan justru terjadi saat pengendara melakukan perjalanan jarak dekat yang rutin dilakukan setiap hari. Imbauan untuk penggunaan pakaian khusus, sepatu, hingga helm bagi pengendara motor merupakan upaya menjamin keselamatan serta menghindari resiko kecelakaan lalu lintas. Firman menambahkan bahwa penggunaan sandal jepit tidak ada proteksi jika bersentuhan langsung dengan aspal. Pengendara roda 2 yang menggunakan sandal jepit juga tidak akan diberi sanksi tilang. Namun petugas akan tetap memberikan imbauan, edukasi, dan sosialisasi jika menemukan pengendara yang menggunakan sandal jepit. Tentang jangan pakai sandal deh kalau bisa. Ya, bukan yang pakai sandal mau ditilang, bukan. Yang pakai sandal jangan kalau pada saat berkendaraan itu, nanti bahaya. Kalau dia jatuh itu pasti lecet minimal. Tapi kalau pakai sepatu barangkali ada perlindungan yang lain. Syukur-syukur sepatunya sepatu motor. Kalau itu mahal, iya saya katakan tidak ada yang murah. Tapi jauh lebih mahal nyawa kita itu. Aparat membongkar pembongkaran sejumlah pelang atribut organisasi Khilafatul Muslimin di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pembongkaran atribut sebagai tindak lanjut penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin yang ada di Pringsewu. Pembongkaran pelang atribut organisasi Khilafatul Muslimin dilakukan petugas di 3 lokasi di Kabupaten Pringsewu, Lampung.
Pelang yang diturunkan kemudian dibawa dan disimpan di kantor Kasbangpol Pringsewu. Pembongkaran dilakukan sebagai tindak lanjut penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin beberapa waktu lalu. Khilafatul Muslimin dianggap sebagai organisasi tidak berizin. Pengikut ataupun ketuanya Khilafatul Muslimin di Kabupaten Pringsewu juga menerima dengan baik dan kita sudah laksanakan. Untuk ke depan kami harap untuk pelang yang sudah diambil ini saat ini dibawa untuk ke Kasbangpol. Nah, tindak lanjutnya kami harap pelang-pelang tersebut tidak dibuat atau dipasang lagi. Aparat mengimbau masyarakat untuk senantiasa taat aturan dalam membentuk organisasi masyarakat. Pemirsa, dukungan penuh diberikan Pemprov Jateng kepada Nahdlatul Ulama atau NU yang membekali anak-anak terkait anti-radikalisme dan toleransi sejak madrasah diniyah. Di Pondok Pesantren Walindo, Pekalongan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengukuhkan Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama atau Nadin MNU sebagai se-Jawa Tengah sebagai benteng radikalisme. Menurut Ganjar, radikalisme bisa ditangkal dengan nilai-nilai keagamaan karena para Nahdiyin dan Kiai NU terkenal dengan rasa toleransi dan kemanusiaan yang tinggi. Para ulama NU juga menyampaikan dakwah dengan sejuk. Pemprov Jateng terus mendukung penuh Madin NU untuk menciptakan generasi penerus yang berakhlak dan berbangsa. Dengan satu harapan mulai sejak Madin anak-anak sudah diajarkan nilai-nilai itu. Nah, saya titipin terusin aja nanti ke yang PAUD, terus kemudian yang TK, yang SD, SMP terus. Kalau itu bisa terus, nah harapan kita tidak akan lagi berkelahi pada urusan-urusan yang selama ini muncul di media sosial dan rame. Seolah-olah kita menjadi terbelah. Padahal ada tantangan-tantangan masa depan dan masa depan anak-anak kita itu mesti disiapkan. Sangoni dengan nilai-nilai itu, kemudian kita isi dengan pengetahuan, maka agamanya bagus, kepribadiannya bagus, pengetahuannya bagus, sehingga menghadapi Indonesia masa depan itu anak-anak itu siap semua. Presiden Jokowi lantik 2 menteri dan 3 wakil menteri di Istana Negara. Ini adalah reshuffle kedua bagi Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo Rabu siang kembali mengumumkan reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Sebelumnya Presiden pernah melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 pada Desember 2020 saat 2 menterinya dicokok KPK. Reshuffle kali ini Jokowi melantik 2 menteri, yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didapuk menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil. Selain menteri, Jokowi melantik 3 wakil menteri, yaitu Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR BPN dan Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo sebagai Wamendagri, dan Sekjen PBB Afrian Syahnur sebagai Wamenaker. Ya, kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Dengan reshuffle ini, komposisi parpol dalam jajaran kabinet baru Jokowi. PDIP menempati 4 posisi menteri dan 1 posisi wakil menteri. Gerindra mendapat 2 kursi menteri. Golkar 3 menteri dan 1 wakil menteri. Partai Nasdem 3 menteri. PKB mendapat kursi 3 menteri. PAN 1 kursi menteri. Perindo 1 wakil menteri. PBB juga 1 wakil menteri. PSI juga 1 wakil menteri. Sebelum pelantikan, Presiden Jokowi menggelar makan siang bersama 7 ketua umum parpol di Istana Kepresidenan. Yang hadir Airlangga Hartarto dari Golkar, Suharto Monoarfa P3, Zulkifli Hasan PAN, Prabowo Subianto Gerindra, Muhaimin Iskandar PKB, dan tak ketinggalan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, menanggapi pergantian kabinet, Partai Perindo melalui Ketua DPP Yusuf Lakaseng menilai reshuffle kali ini untuk memperbaiki kinerja kabinet. Reshuffle kali ini menurut saya ada 2 hal ya. Yang pertama, ini untuk memperbaiki kinerja kabinet, khususnya Kementerian Perdagangan, karena memang
krusial ini sudah mendapat kritikan publik yang meluas terhadap problem minyak goreng sebelumnya, terus sekarang ini naiknya harga-harga barang, cabai bahkan sudah sampai 120.000 per kilo, bawang sudah sampai 70.000 per kilo. Yang kedua adalah ini adalah konsolidasi politik sebenarnya, ya. Dan ini penting ya, konsolidasi politik ini terutama bagi koalisi partai pendukung Pak Jokowi, karena sepertinya mendekati tahun politik ini sudah tercerai-berai nih masing-masing dengan agendanya untuk 2024 untuk mencari calon presiden masing-masing. Nah, sepanjang menjabat sejak 2014, Jokowi sudah 6 kali melakukan reshuffle kabinet, 4 kali pada periode pertama dan 2 kali di periode kedua. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia menggelar diskusi transformasi digital presisi Polri bersama dengan sejumlah komunitas masyarakat. Diskusi ini membahas tentang menjaga keamanan dunia digitalisasi, terutama di masa pemilu 2024 mendatang. Dalam rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-76, Divisi Humas Polri serta Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri menggelar diskusi transformasi digital Polri presisi bersama sejumlah komunitas membahas mengenai transformasi digital di kalangan kaum milenial. Berbagai masalah dibahas seperti banyaknya sebaran berita bohong, ujaran kebencian yang kerap muncul saat pemilu. Untuk itu Polri merasa harus melakukan literasi digital kepada masyarakat agar dapat menjaring informasi di media sosial, terutama saat pemilu guna mencegah timbulnya konflik. Yang pertama tentunya kita menginginkan untuk pemilu nantinya 2024 ini kan berjalan aman, ya, kondusif. Ya, tentunya kami mengharapkan semuanya masyarakat untuk ya tidak terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar, kemudian berita-berita yang sifatnya itu mengarah ke ajakan-ajakan yang tentunya akan mempengaruhi Kamtibmas di sekelilingnya, ya. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo menilai kepolisian Indonesia saat ini telah bergerak ke arah yang baik dengan memanfaatkan perkembangan digital. Tahun politik hampir pasti akan diwarnai dengan banjirnya hoax, ujaran kebencian terhadap baik itu antar kubu ataupun juga terhadap lembaga penyelenggaraan pemilu seperti yang kita dapatkan di tahun 2019. Nah, untuk itu saya rasa Polri bisa berperan bukan hanya di sisi penegakan hukumnya, tetapi juga bisa mulai dari sisi hulunya, yaitu edukasi, karena Polri punya jejaring Babin Kamtibnas yang melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk memilah informasi yang benar dan mana yang bohong. Dengan transformasi digital Polri presisi ini, Polri berharap pelayanan untuk masyarakat bisa dijalankan dengan baik sesuai aturan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Septian Bayu, iNews melaporkan. Sumatera Utara menjadi daerah terbesar di luar Pulau Jawa yang penting sebagai lumbung suara Partai Perindo dalam pemilu 2024 mendatang. Mempersiapkan diri menjadi pemenang, Partai Perindo terus mencetak juru bicara andal yang mampu menyampaikan program partai kepada masyarakat. Partai Perindo terus mencetak juru bicara handal di setiap daerah dalam upaya memenangkan pemilu 2024 di seluruh Indonesia. Juru bicara memiliki peran penting dalam menyampaikan program partai secara efektif kepada masyarakat, termasuk di Sumatera Utara sebagai provinsi terbesar di luar Pulau Jawa yang dapat menjadi lumbung suara bagi Partai Perindo. Untuk itu Partai Perindo mempersiapkan juru bicara dengan menggelar pelatihan. Jadi tidak hanya memperkenalkan partai di Sumatera Utara, tapi juga meningkatkan elektabilitas atau kesukaan masyarakat terhadap Partai Perindo maupun caleg-calegnya. Sehingga ini ikut membantu mewujudkan bagaimana kita mampu memperoleh suara yang besar di pemilu nanti. Pelatihan juru bicara diikuti seluruh pengurus DPW dan DPD se-Sumatera Utara. Mereka dilatih untuk dapat berkomunikasi baik secara digital melalui sosial media maupun secara langsung dengan masyarakat. Mereka akan menjadi speaker-speaker handal bagi Partai Perindo dan mereka akan memiliki kemampuan bagaimana nanti bicara di depan publik, kemampuan menulis berita, bagaimana membuat konten kreator menggunakan media sosial dan juga menggunakan media sosial Partai Perindo agar lebih komunikatif, lebih menarik. Tentu dimulai dari juru bicara yang handal untuk melihat
potensi yang ada di masyarakat dan masalah-masalah apa yang harus diperhatikan oleh Partai Perindo untuk membela kepentingan masyarakat ke depan. Sumatera Utara menargetkan dapat memiliki juru bicara di setiap tingkatan yang mampu menghadapi dinamika di daerahnya masing-masing. Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Husin, iNews melaporkan. Sidang lanjutan gugatan Apindo kepada Pemprov DKI terkait kenaikan upah minimum provinsi kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Rabu siang. Ekonom senior Faisal Basri hadir sebagai saksi ahli dari pihak tergugat intervensi dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin atau FSP LEM SPSI DKI Jakarta. Faisal mengatakan pandemi COVID-19 sangat menghantam perekonomian buruh DKI Jakarta. Keputusan Gubernur Anies Baswedan menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1% perlu diapresiasi dan didukung untuk menggerakkan kembali laju perekonomian yang melambat akibat pandemi. Para pihak tergugat intervensi perkara ini meminta hakim menolak gugatan Apindo. Apalagi data mereka menyebut dari 1.700-an perusahaan di DKI Jakarta, tidak lebih dari 100 yang menolak kebijakan kenaikan upah Gubernur Anies Baswedan. Belanja kita meningkat luar biasa. Kita nggak minta yang luar biasa, cuma minta 5%, 5,sekian%. Karena pertumbuhannya sekitar 3, inflasinya 1, kira-kira 5%. Permohonan yang tuntutan yang sopan, nggak minta 20%. Pemirsa, 13 bupati dan 1 wali kota di Papua Barat bersama kepala suku, sejumlah tokoh adat dan agama mendukung penuh pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua. Aspirasi warga ini rencananya akan dibawa ke pemerintah pusat untuk segera direalisasikan. Dukungan disampaikan dalam rapat kerja Bupati dan Wali Kota seprovinsi Papua Barat yang digelar di gedung PKK Arfai Manokwari. Mereka menandatangani deklarasi mendukung daerah otonomi baru dan penyaluran dana otonomi khusus jilid 2, mengingat pemekaran dapat membuat Papua Barat semakin maju. Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, berjanji akan membawa aspirasi warga ke pemerintah pusat agar kebijakan ini bisa segera terrealisasi. Karena tadi dinyatakan ya oleh perwakilan ya dari tokoh pemuda sampai dengan tokoh-tokoh adat bahwa mereka merasakan betapa pentingnya DOB itu. Karena dengan DOB itu ya kita bisa jadi manusia seperti sekarang. Saya, para bupati, dan para pejabat lainnya dan peningkatan kapasitas kita sebagai orang asli Papua itu karena adanya kebijakan yang luar biasa turun dari negara. Saat ini pemerintah pusat bersama DPR RI tengah membahas anggaran untuk 3 daerah otonomi baru di tanah Papua. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, iNews melaporkan.